Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi di channel aku Lensi. Nah, jadi teman-teman, di video kali ini aku mau ngundang salah seorang teman aku. Dia ini seorang bisa dibilang sudah banyak makan garam di kehidupan ini. Ya. Jadi teman-teman, banyak sekali kan dari kita-kita di seumuran aku lah ya, banyak sekali yang sudah ditanya kapan nikah, kenapa belum nikah dan gitu. Dan orang-orang itu nggak tahu bagaimana proses kita hingga kita ada di tahap sekarang ini, apa aja yang sudah kita lewati, bahwa hidup yang kita lewati itu tidak semuanya sama seperti yang orang-orang lewati, bahwa semua yang terlihat itu tidak sama seperti yang kalian pikirkan. Jalan hidup orang itu berbeda-beda, dan ada yang mendapatkannya dengan cara yang sangat mudah, ada juga yang harus tertatih-tatih dulu untuk menggapainya. Dan di video kali ini aku udah undang teman aku. Beliau ini seorang yang bisa aku katakan sebagai panutan lah dalam bagaimana rasanya sabar dalam menghadapi hidup ini. Dan beliau ini juga seorang yang panutan juga dalam kehidupan sehari-hari, dari tingkah lakunya, dari tutur katanya. Dan beliau ini juga merupakan salah satu teman kerja, rekan kerja, ketemunya di tempat kerja. Dan sudah banyak sekali kisah-kisah haru yang beliau hadapi. Dan aku ingin bertanya dan berbagi tips dan juga sharing dengan beliau tentang bagaimana sih caranya sabar dalam menghadapi kehidupan ini, bagaimana caranya menghadapi cobaan demi cobaan itu dengan cara selalu positive thinking dan selalu berbaik sangka pada Allah. Nah, langsung aja ya teman-teman, tanpa menunggu lama. Oh ya, sebelum kalian sebelum kalian lanjut, jangan lupa kalian like, comment, share, dan subscribe agar aku semakin semangat untuk membuat konten. Oke, teman-teman, sekarang kita udah bersama. Ini dia Teteh Hanci. Ya. Assalamualaikum Teteh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Sehat Teh? Salam kenal, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Jadi Teh, sengaja aku undang di sini. Rencananya pengen sharing ke Teteh. Teteh kan udah banyak sekali pengalaman, terus pengalaman kejadian-kejadian yang bisa dikatakan sangat tidak mengenakan hati. Pengalaman tersakiti dan menyakiti itu mah. Dan pengen rasanya sharing sama Teteh, berbagi tips sama Teteh. Gimana sih Teh rasanya untuk menanggapi semuanya dengan cara selalu berbaik sangka? Kan kita nggak bisa kayak aku aja, misalnya gagal dalam satu hal kan Teh, langsung down, langsung stres, langsung ya pokoknya langsung ibadahnya langsung turun gitu. Nah, Teteh gimana Teh? Jadi Teteh cerita dulu Teh. Ini tuh mau membuka bungkus yang sudah ditutup rapat-rapat, dibuka lagi. Duh, enggak lah ya, ini Tapi kita kan aja pengalaman. Pengen sharing Pengalaman yang sudah menimpa. Jadi Teteh ini udah pernah udah pernah hampir ya Teh ya. Sudah pernah hampir apa? Sudah pernah hampir ini, sudah dilamar lah istilahnya ya. Iya. Nah, tapi Allah berkehendak lain dan belum jodohnya juga mungkin ya. Dan sama aku juga dulu udah pernah juga hampir di fase itu, dan sama juga Allah belum berkehendak dan tidak jodoh. Kalau dulu aku menghadapinya itu kayak orang stres, sampai yang minta diruqyah, beneran deh minta diruqyah, sampai yang pokoknya stres, menyalahkan banyak orang di sekitar gitu. Nah. Iya. Kalau Teteh dulu, jadi itu juga mungkin salah satu cara Allah untuk membuat kita lebih baik dan sama-sama menjadi lebih baik lah ya. Allah juga menguji gitu. Jadi qadarullah sih, balik-balik memang belum jodoh. Terus alhamdulillahnya pada saat memang Allah ngasih ujian seperti itu, dan Teteh masih berada dikelilingi sama orang-orang yang baik. Jadi pada saat ngambil keputusan pun itu didiskusikan
didiskusikan sama orang-orang. Bukan semata-mata maunya teteh ya. Iya. Jadi memang benar-benar kita udah diskusi, terus kita juga benar-benar pasrah sama Allah gitu, berdoa minta petunjuk benar-benar. Dan pada saat itu kan memang kejadiannya pada saat bulan puasa ya, jadi memang benar-benar iktikaf full. Jadi hati itu benar-benar minta petunjuk sama Allah, tunjukin, minta dilembutkan yang jelas hati kita ini. Jadi jangan sampai kita yang mengikuti ego nafsu kita gitu. Terus minta pendapat juga dengan keluarga, dengan orang-orang di sekitar, orang-orang yang memang udah sesepuh lah gitu, dan paham dengan agama. Kita konsultasi gimana, dan alhamdulillah mudah-mudahan itu jalan yang terbaik untuk teteh, untuk keluarga, untuk pihak yang sana ya, juga. mudah-mudahan kita bisa saling mengikhlaskan, terus bisa saling menerima, terus semoga silaturahmi tetap terjalin. Dan alhamdulillah sih masih terjalin. Intinya ya belum jodoh aja ya. Belum jodoh. Dan apa ya, teteh menanggapnya gimana teh? Maksudnya Gimana? sempat terpikir bahwa ngeluh-ngeluh gimana gitu? Manusiawi sih kalau ngeluh ya. Tapi pada saat itu memang kan yang namanya kita rumah tangga itu kan mau ibadah, terus jelas memang kalau kita mau melakukan hal yang baik itu pasti ada aja godaan setan gitu ya, bisikan setan itu pasti ada gitu. Dan pada saat itu pada saat berada di fase itu ngeluh tuh iya, tapi di saat ngeluh juga tetap dibarengi dengan mengeluhnya tuh ke Allah gitu maksudnya tuh. Ya Allah, kenapa maksudnya ini terjadi dalam hidup teteh gitu. Teteh itu posisinya yang pertama atau sebelumnya udah pernah juga? Sebelumnya pernah, cuman belum sampai ke hidup. Masih ancang-ancang aja ya. Justru yang pertama lebih lama Prosesnya. Cuman kalau yang sekarang singkat, tapi udah sampai ke hidup dan sebelumnya belum gitu. Berat sih pada saat mau memutuskan hal yang kayak gitu ya, tapi itu karena tadi balik-balik kita tujuannya mau ibadah, maksudnya ibadahnya kan sampai kita maunya sampai ke akhir hayat. Jadi mau memisahkan untuk menjadi ibadah, jangan sampai menjadi madorot mubazir gitu. Ya itu udah qadar Allah, belum jodoh. Kalau sakit mah pasti ya kan Manusiawi ya, manusiawi. Justru yang sakit tuh bukan kita, tapi kita yang udah nyakitin orang tua, orang-orang yang ada di sekitar kita. Kalau teteh ya udah bisa, maksudnya udah bisa terima, udah bisa legowo. Kalau aku dulu teh, karena kan kita mikirnya ke orang tua kan, jadi dari Bengkulu itu pulang ke Kepahyang, motoran sambil nangis, tuh cuma mikir nanti apa kata orang tua gitu, apa reaksi mereka gitu. Jadi sampai rumah baru turun dari motor tuh langsung ketok rumah kan, muka tuh udah pucat banget. Ngapa nangis bilang gak jadi. Terus jadi untungnya bapak kan reaksinya ya udah nggak jadi, nggak jodoh gitu. Ya udah gitu. Nah untungnya orang tua juga bisa menenangkan. Nah kalau dari aku sendiri kemarin tuh kan agamanya juga mungkin emosi belum bisa menstabilkan emosi, belum bisa mengontrol emosi kan, marah-marah, pokoknya menyalahkan banyak orang sampai akhirnya minta diruqyah. Oh gitu. Nah kalau teteh itu karena memang kebetulan kemarin kan posisinya teteh juga lagi ada di lingkungan yang baik. Alhamdulillahnya gitu ya. Jadi sampai yang karena memang sebelumnya kan sebelum ngambil tindakan itu ya teteh tuh udah kompromi dengan pihak keluarga di Jawa, kompromi dengan pihak keluarga di Bengkulu, kompromi dengan keluarga yang di luar Bengkulu gitu. Jadi semuanya sudah fix. Jadi pada saat memang keputusan udah kayak gitu, udah orang tua juga keluarga besar udah legowo. Jadi kan udah didiskusikan gitu. Kalau aku kemarin kan masih
masih ya mikirin ego sendiri ya, dibatalin sendiri gitu nah. Oh, gitu. Tanpa sepengetahuan orang tua. Dan itu yang bikin merasa bersalah. Sebenarnya teteh juga tetap sih merasa bersalah. Satu, duh ya Allah, kok di usia segini pun aku belum bisa membahagiakan orang tua, iya, keluarga kayak gitu. Balik-balik pasti yang akan lebih sakit hati tuh orang tua, bukan kita malahan. Kalau teteh lebih berpikirnya kayak gitu, ngerasainnya kalau sakit hati kita masih bisa nahan lah. Tapi kalau sakit hatinya orang tua, duh ya Allah gitu. Kalau ini masih sekarang misalnya pulang kan masih sering ditanyain gitu nah, mana kabar si itu. Kadang tuh di sana kita merasa nyesek gitu ya. Gitu ya. Padahal cuma nanya aja. Iya. Dan setelah itu alhamdulillah tuh banyak kegiatan-kegiatan jadinya tuh kegiatan positif. Memang agak mengurangi sih komunikasi dengan orang-orang di sekitar untuk menghindari dulu kan. Khawatirnya kita belum bisa ngontrol emosi. Nah itu belum bisa ngontrol lisan kita, takutnya salah ucap, salah ngambil tindakan. Makanya pada saat itu masih udah dikurangi dulu komunikasi dengan yang lain, tatap muka dengan orang-orang yang lebih dengan itu sendiri ya. Dulu ya. Jadi teteh tuh lebih sendiri atau kegiatan yang jauh dari orang-orang yang terkait gitu. Ya, kalau sekarang udah gimana? Udah legowo? Alhamdulillah sih kalau sekarang udah lebih lepas, udah legowo, ya mudah-mudahan sudah semakin baik lah. Mudah-mudahan juga disegerakan ya teh ya. Amin, sama-sama. Amin. Masalahnya apa ya? Kalau dibilang umur udah apa ya? Kita nih udah sangat-sangat pantas. Benar, udah sangat. Tapi kembali lagi ke ketentuan Allah ya. Kalau ya itu tadi, kalau menurut pandangan manusia mah kamu ini usia udah tapi kalau kata Allah belum gitu kan, kita mah nunggu yang sudah ditetapkan Allah kan. Kalau sudah waktunya tiba mah ya insya Allah bakalan indah juga gitu. Dan apa ya, cuman mendengar perkataan orang ya. Kalau teteh sih yang justru yang lebih memotivasi diri itu, kadang teteh berpikirnya kayak gini, kenapa Allah memberikan ujian kita yang seperti ini kepada kita di usia yang sekarang? Ada hal-hal hebat yang masih bisa kita lakukan gitu. Dan berpikirnya mungkin pada saat ketika kamu sudah nikah, kamu belum tentu bisa melakukan hal itu gitu. Jadi teteh berpikirnya positif aja. Teteh contohnya apa teh? Misalnya kayak apa ya, sekarang kegiatan teteh yang sekarang kegiatan ya alhamdulillah sih masih bisa melakukan hal-hal yang baik, kayak dengan komunitas Jumat itu ya teh ya. Iya alhamdulillah. Kalau udah nikah mah ya nggak tahu juga apa yang akan terjadi gitu. Nah sekarang juga walaupun sudah melewati fase yang seperti itu, ternyata Allah menghadirkan yang lebih luar biasa di luar praduga, di luar dugaan kita. Ternyata masya Allah lebih yang, dan ketika kita paksakan pun mungkin nggak akan baik ya. betul. Iya, akan ada aja sesuatu yang terjadi. Benar, iya. Jadi kita teman-teman. Terus ini teh kan sering kita tuh manusiawi lah ya teh ya, melihat orang itu jalan hidupnya tamat kuliah, dapat kerja aja gitu ya. Tiba-tiba dilamar, tiba-tiba nikah, terus punya anak. Lah aku gini-gini aman, nah gitu nah. Sering kalau aku pribadi ya sering banget kayak gitu nah. Misalnya lagi liatin apa sosial media kan, enak banget jadi ini gini. Dan teteh juga suka kayak gitu. Sering melihat. Tapi sempat teteh ngobrol dengan teman di motor semotor. Tuh. Jadi kita tuh memang kalau ngelihat orang dari luar, kan kebanyakan kita memang sering ngelihat orang dari kulitnya ya. Ih bagus bener sih. Ih buruk banget sih orang itu. Bagus banget rumahnya. Rumah tangganya enak banget sih, rezekinya mulus, perjalanan hidupnya mulus. Kita nggak tahu di dalamnya seperti apa, ya kan? Karena apa yang kita lihat belum tentu sembus itu juga yang terjadi gitu. Jadi ya sebisa mungkin mudah-mudahan perjalanan hidup kita tetap baik, walaupun tidak baik pasti Allah punya rencana yang baik gitu. Jadi terus ya ketika kita melihat kehidupan orang
orang itu kayaknya ngurus-ngurus aja, kenapa hidup aku seperti ini. Jangan salah, Allah mah punya cara yang lebih baik untuk kita gitu. Disitulah mungkin letak ujian kita gitu, karena kayak padi kan, Iya. kayak bukan padi, kayak pohon bambu. Semakin tinggi angin itu akan semakin kencang menerpanya. Nah kayak gitu juga ketika Allah tuh mau mengangkat derajat iman seseorang, pasti ujiannya lebih berat. Jadi gitu. Dan sekarang teh ya, kalau aku pribadi ya teh, kalau misalnya pengen apa, ada lah ya dijodohin gitu, didekat-deketin sama orang, ataupun kita yang dekat sama orang tuh lebih kayak pemilih gitu. Nah sering tuh mikir, astagfirullahaladzim, aku ini kenapa gitu ya. Sejak peristiwa yang nggak jadi itu, jadi kayak jangan-jangan sama kayak itu yang kemarin. Enggak lah gitu. Nah Sempat trauma gitu ya. dibilang trauma enggak sih, cuma kayak pemilih gitu. Nah Lebih berhati-hati ya sebenarnya. lebih berhati-hati sih, bukan pemilih ya teh ya. Lebih berhati-hati. Sempat kemarin apa ya, dibilangin kan, janganlah kayak gitu, nanti tambah lama kan. Ada temen yang ngomongin. Sama sih Teteh juga ya, karena kita udah memiliki pengalaman kan. Jadi sambil kita memilih, tapi memilih itu bukan berarti kita sok balik Pilih atau harus pilih ini harus enggak. itu ya teh. Ya memilih saya yakin mereka laki-laki di luar sana juga pasti mereka memilih yang terbaik kan. Begitupun dengan perempuan juga memilih yang terbaik, ya terbaik untuk kita, untuk keluarga kita kan, untuk urusan dunia, untuk urusan akhirat. Jadi kayak gitu. Teteh juga setelah mengalami hal itu, jadi lebih, kamu harus lebih hati-hati lagi. Ingat orang tua, Teteh tuh selalu kayak gitu. Orang tua tuh yang lebih sakit hati, jadi harus lebih hati-hati kayak gitu nah. Jadi sambil kita memilih, kita juga sambil memperbaiki diri. Gitu. Terakhir nih teh, pesan-pesan untuk apa ya, teman-teman senasib seperjuangan di luaran sana yang sering ditanyain kapan nikah gitu. Pesan untuk mereka gitu. Nah apa yang harus apa yang harus ditanggapi ketika mendapatkan pertanyaan seperti itu terakhirnya? Oke, jadi teman-teman yang mungkin status kita masih sama ya, di usia kita juga yang mungkin sama. Jadi nggak usah khawatir, nggak usah takut, karena Allah itu menciptakan semua makhluk itu berpasang-pasangan. Hanya masalah waktu. Hanya masalah waktu saja, ya benar, hanya masalah waktu saja. Dan sebelum kita dilahirkan itu kita sudah ada perjanjian, dan itu sudah tercatat semuanya di Lauhul Mahfuz. Jadi Allah mah nggak pernah ingkar, tidak seperti lisan manusia. Ya, jadi tetap bertawakal, tetap memperbaiki diri, tetap lebih mendekatkan diri, karena janji Allah dalam Al-Quran itu sudah jelas, orang baik untuk orang yang baik, yang tidak baik itu ya Allah juga akan menghadirkan seperti itu. Jadi tetap semangat, tetap selalu berpikir positif sama Allah. Jadi pada saat kita selalu berpikir positif sama Allah, Allah itu akan selalu berada dengan kita, gitu. Selalu berbuat baiklah, gitu. Yakin aja. Perbanyak juga kegiatan-kegiatan yang positif Iya. gitu ya, biar nggak terlalu terasa. Benar, ya perbanyak kegiatan. Karena Teteh juga kayak gitu, selalu perbanyak kegiatan biar pikirannya nggak kesana-kesana aja. Gitu. Sebenarnya diri kita sih yang harus lebih menguatkan diri kita, bukan orang lain. Kalaupun orang lain masih motivasi pada diri kita, sedangkan kitanya pun nggak percaya diri, tetap. Jadi diri kitanya harus lebih kuat. Jadi gitu teman-teman. Teteh, makasih ya Teh ya, sama-sama berbagi sharing sebagai perempuan-perempuan hebat. Karena ada orang-orang hebat. Amin. Semoga apa yang Teteh selalu doakan, selalu Teteh harapkan, semoga disegerakan. Amin. Sama-sama. Dan mendapatkan apa ya, yang terbaik lah, pilihan Allah yang terbaik. Amin. Nah, di umur segini bukan lagi pilihan kita yang kita cari ya Teh. Iya, benar. Makasih banyak ya Teh. Oke, sama-sama. Ya teman-teman, terima kasih udah nontonin sampai akhir ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum.